Akumulasi sebanyak-banyaknya dosa nih. Yang paling banyak loh dosanya. Paling banyak. Itu disebut israf namanya. Apa namanya? Israf. Kan saya sering ilustrasikan ya. Kalau ada prasmanan kita sekali makan, dia 10 kali makan misalnya, ya, ngantri. Itu israf dalam makanan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Pokoknya semua jenis kejelekan dia kerjain. Kalau ada yang belum dia lakukan dan orang lain mengerjakan, dia gelisah. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Maka dia lakukan juga. Itu sampai orang ke titik itu pun oleh Allah diberikan kalimat yang sangat indah luar biasa. Quran surah 39 ayat 53. Qul, viralkan ya Muhammad SAW. Katakan kepada hamba-hambaku, ya ibadi, hambaku, kata. Itu masih di aku hamba, Pak. Bu. Seburuk-buruknya perilaku manusia menjauh dari Allah, sepanjang masih ada nafas berkehidupan, itu tetap dibentangkan oleh Allah hamparan-hamparan rahmat supaya hambanya bertobat. Dan masih dipanggil hamba. Kalimatnya sama dengan panggilan kepada hambanya yang soleh. Hambaku. Ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku. Bagaimanapun perasaanmu kepada aku, kata Allah. Ya, itu panggilan untuk dekat, menengah, dan jauh. Kupanggil kalian semua. Mungkin ada yang malu-malu mau tobat kan, datang ke masjid. Kadang-kadang godaan masih tinggi, pengen tobat. Begitu lihat orang takbir, pas di belakang masih ada yang kosong, ada getaran-getaran untuk mencek itu. Bukan ngecek keamanannya. Barang apa yang kira-kira bisa dieksekusi di situ gitu. Masih ada godaan itu. Ya, tahan lagi. Mungkin datang pertama bersikap yang kurang baik, selanjutnya dapat isyarat-isyarat tobat, diajak tobat. Waktu intikaf 2 tahun lalu, betul intikaf 2 tahun lalu di sini, itu ada yang kehilangan handphone di jamaah. Lalu saya sampaikan begini kurang lebih. Allah itu telah memberikan petunjuk yang indah kepada hamba untuk meringankan langkahnya datang ke rumahnya untuk bersujud. Dan itu hidayah terbesar. Hidayah taat itu hidayah yang sangat besar sekali. Maka ketika Allah sudah memberikan hidayah ketaatan itu tandanya Allah sedang mencintainya. Karena ketika salah satu tanda Allah mencintai hamba itu diringankan langkahnya untuk taat. Diringankan langkahnya untuk taat. Dan yang kedua nanti diberikan ujian. Jadi ada tandanya pada ketaatan, ada tandanya pada ujian. Saya katakan begini, jadi ketika Allah mencintaimu, maka jangan tolak cinta ketaatan itu dengan perbuatan maksiat. Ya. Ketika Allah mencintai kita, maka jangan tolak cinta itu dengan memilih berbuat maksiat. Maka alhamdulillah, tiba-tiba DKM mengumumkan handphonenya telah ditemukan kembali. Disimpan persis di lokasi yang pernah diambilnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika Allah sudah meringankan datang ke masjid, ingat-ingat tuh dosa. Ya, sujud, tobatin tuh. Alhamdulillah pulang dari sini dibersihkan misalnya, bersih dosanya. Nyaman lagi, tenang lagi. Nanti ada kelapangan di hati. Ciri dosa diampuni itu hati lebih lapang. Enak gitu. Tenang. Jelas ya? Nah, itu gambaran yang saya sampaikan ya. Nah, di ayat ini indahnya begini. La taqnatu min rahmatillah. Hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh pakai nun taukid lagi. Pakai inna lagi. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'u khadara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Huruf yang menguatkan, menancapkan pada jiwa berharakat fathah untuk menginspirasi. Buka hatimu. Luaskan, tancapkan pada jiwamu. Kalau engkau sujud minta ampun sekarang, minta rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan selama hidupmu. Kurang apa coba? Itulah rahmatnya Allah itu. Karena itu ketika ada hambanya yang beriman dan ada hambanya yang ingkar dengan yang munafik, Allah lebih memberikan perhatian kepada yang ingkar, yang munafik supaya sama-sama beriman.
Kurang sayang apa lagi coba? Ya. Jadi kalau mau berbuat maksiat itu, merenung dulu deh sebentar gitu ya. Ya, merenungkan sayangnya Allah kepada kita. Apa tega melepaskan sayangnya Allah dengan perbuatan maksiat yang dipilih kemudian. Konsisten aja jaga itu sampai meninggal. Insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Nah, jadi ini cara memahaminya. Makanya setelah itu diminta tunduk. Karena itu nanti di sini dikatakan wal ibadatu dunal awthani wal asnami wal aliha li'annahu jalla dzikruhu wa khaliquhum wa khaliqu man qablahum min abaihim wa ajdadihim wa khaliqu asnamihim wa awthanihim wa alihatihim faqala lahum jalla dzikruhu falladhi khalaqakum wa khalaqa aba'akum wa ajdadakum wa sa'iral khalqi wa ghairakum wa huwa yaqdiru ala darrikum wa naf'ikum awla bit ta'ati mimma la yaqdiru lakum ala naf'i wala darrin. Allah mengatakan begini, ayo cepat balik beriman supaya kalian baik lagi, dapat rahmatku, dapat sayangku, dapat kemudahan sampai di akhirat nanti. Maka cepat taubat, sujud, sembah aku. Aku yang ciptakan kamu, aku yang ciptakan orang sebelum kamu, aku yang berkuasa memberikan manfaat kepadamu, aku yang menepis keburukan darimu. Kenapa dengan semua itu belum menyadarkan dirimu untuk kembali kepada aku dan menuhankan benda yang engkau sadari tidak memberikan respon apapun pada seruan dirimu? Itu akal kita disentuh itu. Ya. Aku kan yang menciptakan engkau, menciptakan orang sebelum engkau. Nanti kita bahas tafsiran khalaqa itu seperti apa. Sampai saking kalau kita nanya, dijelaskan oleh Allah diciptakannya bagaimana. Dijelaskan. Sampai dirinci ayat-ayat penciptaan itu. Sampai sebelum kita ada, bagaimana tercipta, di kandungan seperti apa, dilahirkan bagaimana, ibu yang mengandung rasanya bagaimana, setelah lahir seperti apa, diberikan ASI berapa lama, dirawat-rawat, disayang-sayang, ada persoalan apa diselesaikan, itu semua rinci. Bahkan turun surahnya, surah 76 itu surah Al-Insan. Tentang manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa kamu belum sadar juga? Dulu ketika kamu belum ada itu, kamu ada di mana? Dalam kondisi apa? Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari sebelum ada sampai berpulang dengan sangat detil hanya Al-Quran. Dan yang bisa menjelaskan dengan detil itu pasti penciptanya. Kalau bukan pencipta nggak mungkin bisa menjelaskan dengan detil. Mustahil. Yang membuat spidol mampu menjelaskan spidol ini dengan rinci. Bahannya apa, kadar tintanya berapa, fungsinya bagaimana, bisa dihapus cepat atau tidak, yang bikin. Al-Quran rinci menjelaskan tentang penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Dan nyata Allah pencipta kita. Sekarang yang menciptakan kita, menyayangi kita, mengasihi kita, jangan sampai kamu celaka. Aku yang ciptakan engkau, aku yang menyayangi engkau, aku menerima taubatmu, aku memberikan kasih kepadamu. Cepat kembali. Kembali. Sekarang alhamdulillah kita mengatakan beriman. Tapi kategori yang mana? Apakah iman yang pertama? Ataukah mengaku di lisan beriman tapi masih ada perbuatan maksiat? Atau ada sifat nifak yang menjangkiti dalam hati kita? Maka dengan ayat ini, satu ayat ini aja pulang tobat. Pulang tobat. Saya nggak mau Anda ngaji hafal ayatnya, cuma tahu halaman, tahu ini. Itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok. Hafal Quran, hafal hadis, ini itu banyak. Yang saya inginkan apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita. Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32. Tsumma awrafnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Allahu akbar. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji, tafsir, yang membaca, yang menghafal. Itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca itu mampu merubah dirinya lebih baik. Makanya apa yang kita dapatkan di ayat ini? Oh, ini petunjuknya. Bergaul dengan orang dengan yang baik. Jangan banyak bertindak yang tidak baik supaya tidak muncul resiko-resiko yang tidak menyenangkan. Bersikap dengan baik. Tantangan itu wajar. Karena kalau mau pintar pasti mesti ada ujian. Kalau pernah berbuat salah, cepat kembali evaluasi. Itu spiritnya, cepat taubat sebelum berpulang. Jelas? Nah, dari mana kemudian penafsiran ini didapatkan? Sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas. Wa kana Ibnu Abbas fima ruya lana anhu yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi.
Dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau Ibnu Abbas pakai anhuma. Dari apa yang diriwayatkan kepada kami dari beliau, pada kami di sini oleh muallif yaitu Imam At-Tabari, yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi, yaitu pendapat beliau sama persis dengan apa yang kami utarakan. Jadi kutipan dari tafsir ini sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa Ibnu Abbas itu? Ini bukan orang sembarangan. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Lahir 619 Masehi. Ya, lahirnya 619 Masehi. Kok nggak pakai hijriah Ustaz? Karena Nabi belum hijrah. Jelas ya? Karena Nabi belum hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah, baru periode itu menggunakan tanggalan hijriah. Lahir 619 Masehi, anaknya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari ahli bait. Ya, anaknya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ini beda usianya tipis dengan Nabi, 3 tahun saja Abbas itu. Abbas ini profesinya pedagang, Pak. Saya ulang ya, profesinya pedagang. Punya anak sulung namanya Fudail. Anak bungsunya namanya Abdullah. Sebelum masuk Islam, beliau ini termasuk pelaku riba. Ya, termasuk pelaku riba. Ya, bagian dari rentenir juga. Yang meminjamkan apa dan seterusnya. Ini praktek-praktek riba demikian. Alhamdulillah masuk Islam. Dan riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah riba pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Menariknya apa? Ini yang hebat yang kita teladani. Kenapa saya cerita ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita ngaji hadis dengan riwayat, saya sarankan jangan langsung ke informasinya, ke isinya. Gali dulu tentang orang yang menyampaikannya. Karena setiap tokoh yang meriwayatkan hadis itu selalu punya inspirasi tersendiri. Dan kadang berpengaruh untuk menjelaskan hukum. Ya, nanti kita kalau masuk ke rawi-rawi tertentu kita jelaskan. Nah, Abbas ini setelah masuk Islam itu juga sangat mencintai kajian, ya. Duduk dengan Nabi belajar, tapi karena kesibukan di waktu-waktu beliau bekerja itu, berbisnis itu, dan disupportkan juga pada perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti kita lah ngambil waktu-waktu tertentu. Ya, tapi visinya begitu panjang. Saya boleh punya kesibukan terbatas mengakses taklimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mesti ada kebanggaan di keluargaku yang mewarisi ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk memulazamahi, melazimi, ya, untuk terus mengikuti majlisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak ini sejak usia dini disertakan di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah kecil ini dari kecilnya tuh dari merangkaknya, mainnya itu di majlis Nabi aja. Makanya semua yang terdengar, yang terlihat tuh semuanya baik-baik semua. Karena itu ketika Nabi menyaksikan itu pun keluar di lisan Nabi sambil dipegang dengan lembut itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon pahamkan Abdullah ini tentang semua urusan dalam ad-din. Dan istimewakan spesifik, dalamkan pemahamannya kepada Al-Quran. Wa'alimhu ta'wil. Itu Abdullah kecil. Dari situ, karena yang bergaul dengan orang baik, Nabi itu Masya Allah, ya, termasuk ke anak-anak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu diantara idolanya itu Rasulullah SAW. Ya, anak-anak sekarang ya, hidupkan tuh suasana berkehidupan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkan, ceritakan, kisahkan, dan sehingga muncul ketertarikan dan rasa cinta itu. Itu sejak kecil ditanamkan rasa itu sehingga semua kegiatannya ingin menyertai Nabi. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau ini Abbas sesibuk-sibuknya itu masih berpikir investasi. Saya boleh sibuk nggak dapat semua hadis Nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh nggak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Di dunia itu semu dunia itu. Jadi sementara aja, nggak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan?
Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin, meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Tuh. Jadi nggak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan tuh hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua, cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja. Tapi patut diingat, itu sementara. Anda silahkan sekarang, sekolahkan setinggi-tingginya. S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, di Singaparna, Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa. Karena jangan pun Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja. Anak orang lain pun bisa. Halo? Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Saya kadang-kadang bingung ya. Kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya Almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan tuh perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul selamanya karena gak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan nggak adil di situ. Ya. Karena itu sifatnya fana, ujian saja, pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas, di visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Masa? Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara? Di Kiai itu ada mobil Innova tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh? Pilihannya pilih Innova atau pilih sholat subuh? Yakin? Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh. Nah, itu lebih bagus. Ya. Jangan dipotong sampai situ ya. Ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya mobil Innova, Anda potong, royalti kena. Paham? Abbas itu begitu. Anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara.
Internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan sekarang gak ada lagi, ya kan? Yang viral tahun lalu sekarang sudah gak ada, ya kan? Jadi belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya. Akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah itu abadi melintasi setiap masa. Jadi ada yang viral karena berita, ada yang viral karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah itu melampaui zamannya. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka anak kecil ini sejak dini mengikuti Nabi. Sejak dini lekat dengan Nabi. Maka ketika Nabi tidur pun itu ikut berkunjung karena keluarganya. Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang umurnya belum genap balik. Main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu, kata beliau duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khawatimah surah Ali Imran. Kemudian thumma dhahaba ila syanin mu'allaqah, ke tempat tertutup, fatawadda, itu kan? Nah, itu ada semua rangkaiannya, itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud, di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur, ya, cara bangun tidur sampai sholat malam. Masih ingat teman-teman kalau kita bermakmum begini dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam? Ya kan? Makmum berapa? Satu boleh? Boleh. Dua boleh? Tiga boleh? Empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? Empat. Laki-laki imam makmum? Imam, baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus ini. Kalau satu begini, satu laki-laki, kemudian di belakang laki-laki. Ini kan posisinya boleh sejajar kan? Ya kan? Yang imam ini, makmum ini kan? Tadinya di belakang, tarik begini sejajar. Ini yang meriwayatkan anak kecil yang belum balik itu. Itu riwayat Ibnu Abbas. Satu paket. Termasuk sholat, kemarin kan kita tarawih kan, sholat malam. Yang dua rakaat itu kan. Ya, sholat malam yang sampai 11 itu, tambah khafifatain 2. Itu riwayatnya ini. Yang sholat tahajud malam yang 11 rakaat, tambah khafifatain 2, itu riwayatnya ini. Tutup dengan witir 1 rakaat. Itu anak kecil yang meriwayatkan. Dan tahukah Anda? Sepeninggal Nabi SAW, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Begitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang taruhlah berdagang misalnya, ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa. Saat ini kita mungkin belum maksimal, tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan di akhirat. Tolong ya, tolong pulang dari sini dilihat. Anak Allah titipkan kepada saya berapa anak. Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi ahli Quran. Untuk pelita di rumah tuh, penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan, mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan, gak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah. Tiba kemudian dia melihat anaknya yang kecil sedang murajaah. Amma yatasaalun, bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, Anda sedang mau rapat, dikirimi video anak Anda 3 tahun membaca surah Al-Ikhlas, itu hati tenang. Itulah Quran. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini, apa yang terjadi ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Karena itulah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah kecil ini, Ibnu Abbas, maka semua doa tersambung bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Karena itu kalimatnya bukan radhiyallahu ta'ala anhu, tapi anhuma, untuk Abdullah dan bapaknya. Ikut semuanya. Nanti kakaknya yang sulung Fudail itu diwakafkan membantu Nabi. Ya,
Makanya yang terakhir membawakan air minum, air wudu, membawakan air wudunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan beliau itu kan berwudu dulu, ya, lalu wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang membawa air wudunya kakaknya Abdullah ini, Fudail ini. Ya, Fudail bin Abbas. Itu semuanya itu jadi baik. Jadi kalau ada satu anak tuh jadi ahli Quran, itu cahayanya kemana-mana, terbawa semua. Bisa jadi anak hafal Quran, bapak ibu berangkat haji, mungkin terjadi. Umrahnya dari rizkinya anak, bisa. Dan jangan salah ya, mungkin kelancaran usaha Anda pun itu mungkin supportnya anak. Saya ceramah beberapa waktu lalu menerangkan di Quran tentang ya rizki orang tua ke anak itu biasa, tapi ada rizki anak ke orang tua. Saya terangkan itu. Setelah saya selesai, saya pamit, ada orang tua datang, salah seorang mengatakan, Ustaz, benar yang Ustaz sampaikan itu? Bukan, Quran yang sampaikan. Usaha saya menjadi lebih lancar ketika anak justru didekatkan dengan Al-Quran. Padahal awalnya penyesuaian dulu, penyesuaian. Tapi setelah itu cahaya hadir. Tapi prinsipnya, belajar dari sini, kita tidak hanya ngaji isi tafsirnya. Tapi proses membentuk itu tuh seperti apa? Maka belajar dari kisah ini, karena nggak mudah. Ya, kadang mesti berkorban. Karena itu Abbas membersihkan dulu dari ribanya. Pekerjaan dibersihkan dulu dari apa yang Allah nggak suka. Ya, lalu yang halal dikumpulkan, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, dimakan oleh anak. Kan? Dari situ kemudian jadi energi, ada lompatan-lompatan pengetahuan, dibuka pengetahuannya, niat diperbaiki, itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, saya ingin sampaikan bahwa pertama, Allah menyayangi kita, maka segera respon dan tangkap rasa sayang ini dengan ketaatan kepadanya. Satu itu. Yang kedua, pancarkan cahaya taat itu sekalipun pada pelaku maksiat. Sekalipun pada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergaul dengan mereka. Pancarkan akhlak mulia, pancarkan kebaikan, rasa tolong menolong, tenggang rasa, tepat selera, toleransi dalam konteks yang benar. Pancarkan itu semua. Supaya mereka pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan cahaya iman. 3, belajar dari rawi periwayat tentang tafsir ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sesibuk apapun Anda, mesti ada perwakilan anggota keluarga yang menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merasa belum berumah tangga, anak kan jadi anak. Jadi baiklah sekarang untuk orang tua. Ya. Ini bagian terakhirnya. Kemudian saya akhiri supaya kita bisa memulai pekan selanjutnya ke ayat 22. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ini bagian terakhir, tersisa 5 menit untuk saya tutup. Sembah aku, kata Allah, supaya kalian jadi lebih baik. Karena aku penciptamu. Dan aku mencipta bukan hanya engkau, tapi orang-orang sebelum engkau. Biasanya terjemah sampai situ saja. Pemaknaannya sampai situ. Hai semua manusia, beribadahlah kepada Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptamu